warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu bagi kita semua. Halo teman-teman semua, kenalin aku Haikal Andika Pratama dengan NIM Digit terakhir 005 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Diandra Kurniawan. Saya dari TRO Angkatan 2024 dari kelas A dengan NIM 031. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Nopal Rafiq dengan NIM 3 digit TR023 dari kelas A, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya berasal dari kelompok 7. 7. Pada mata kuliah Pancasila kali ini, saya bakal ngejelasin sesuatu yang penting banget bagi bangsa Indonesia. Tapi sebelum memulai materi pada kali ini, saya bakal ngebacain sebuah kata-kata penyemangat atau kata-kata pemantik yang berasal dari tokoh nasional kita yaitu Muhammad Hatta. Jatuh bangunnya negara ini sangat bergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian di peta, pulau di peta. Dan teman-teman semua, kita akan membahas tentang pentingnya krisis identitas nasional yang mempengaruhi karakter kebangsaan terhadap generasi muda di era globalisasi. Oke, aku bakal ngejelasin apa itu identitas nasional. Nah, pengertian identitas nasional. Identitas nasional sendiri merupakan sebuah ciri khas atau jati diri bangsa yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Identitas tersebut tercermin melalui nilai-nilai budaya adat, istiadat, bahasa, agama, serta simbol-simbol negara seperti Pancasila, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan tentunya lambang Garuda Pancasila. Identitas nasional tentu memiliki fungsi yang sangat fundamental, yaitu sebagai perekat persatuan, pedoman perilaku, dan juga landasan moral bagi warga negara. Dan kenapa bisa terjadi krisis identitas nasional? Ada 5 faktor kenapa terjadinya krisis identitas nasional. Yang pertama ada pengaruh globalisasi, terus yang kedua ada lemahnya penerapan nilai Pancasila, kemudian tiga, budaya asing lebih dianggap modern, setelah itu ada dampak teknologi dan juga media sosial, dan yang kelima dan yang terakhir adalah dampak lanjutan. Nah, apa sih akibat dari terjadinya krisis identitas nasional itu? Tentu, krisis identitas nasional berdampak langsung pada melemahnya karakter kebangsaan generasi muda. Nilai-nilai luhur yang dahulu menjadi ciri khas bangsa Indonesia, seperti gotong royong, solidaritas, dan rasa cinta tanah air, kini semakin pudar akibat derasnya pengaruh budaya global. Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus perjuangan bangsa mulai terjebak dalam gaya hidup individualis dan materialistis. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama, serta lebih terobsesi pada simbol-simbol materi daripada menjaga kebersamaan, persatuan, dan kondisi ini membuat semangat kolektif yang dahulu menjadi kekuatan bangsa Indonesia semakin melemah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh dari globalisasi terhadap krisis identitas nasional. Teman-teman, kita semua pasti ngerasain ya, zaman sekarang tuh globalisasi udah kayak udara, nggak kelihatan tapi kerasa banget. Segala hal dari luar negeri bisa masuk dengan mudah, mulai dari tren fashion, bahasa, sampai gaya hidup. Nah, pengaruh sebesar ini ternyata nggak cuma bikin kita lebih modern, tapi juga bisa menggerus identitas nasional kita secara perlahan. Kemudian ada pengaruh globalisasi. Globalisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya krisis identitas nasional. Arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi membuat batas antar negara seakan hilang, sehingga budaya asing masuk dengan begitu mudah ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Generasi muda yang masih berada dalam pencarian jati diri menjadi kelompok paling rentan yang menerima pengaruh tersebut. Jika dilihat dari materinya, globalisasi ini membawa arus budaya asing yang deras banget ya. Karena teknologi dan komunikasi yang makin canggih, batas antar negara kayak udah gak ada lagi. Akhirnya, budaya asing bisa masuk dengan bebas ke kehidupan kita sehari-hari. Yang paling kerasa tuh di generasi muda, karena mereka masih dalam tahap mencari jati diri. Jadi wajar kalau mereka paling mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang dianggap keren atau modern.
Mengapa sih generasi muda yang paling rentan terkena dampaknya? Karena mereka lagi dalam fase mencari jati diri, masih nyari aku tuh siapa dan aku maunya tuh gimana. Nah, di fase ini mereka cenderung terbuka banget terhadap pengaruh luar. Jadi, pas budaya asing masuk, mereka lebih gampang ngikutin tanpa disaring terlebih dahulu. Kemudian generasi muda. Generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak krisis identitas nasional, dikarenakan mereka pada fase pencarian jati diri. Dalam proses ini, generasi muda cenderung terbuka terhadap berbagai pengaruh luar dan mudah mengadopsi hal-hal baru yang dianggap modern. Globalisasi yang membawa arus budaya asing membawa generasi muda lebih sering meniru gaya hidup barat, baik dari segi berpakaian, berbahasa, maupun pola konsumsi. Ditambah lagi, mereka adalah pengguna utama media sosial dan teknologi digital, sehingga keterpaparan terhadap budaya populer global terjadi setiap hari tanpa batas. Contohnya bisa kita lihat dari gaya hidup sehari-hari. Banyak anak muda sekarang yang lebih suka gaya hidup barat, dari cara berpakaian, ngomong campur bahasa Inggris, sampai lebih kenal artis luar negeri loh daripada pahlawan Indonesia. Belum lagi pengaruh media sosial yang setiap hari menampilkan budaya global. Kalau nggak disikapi dengan bijak, hal ini bisa bikin nilai kebangsaan kita memudar tanpa kita sadari. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan apa hubungannya krisis identitas nasional dengan hilangnya karakter kebangsaan. Nah, hilangnya karakter kebangsaan yang dimana kondisi krisis identitas nasional ini memiliki hubungan yang erat dengan karakter kebangsaan. Kenapa? Karena sejatinya karakter kebangsaan terbentuk dari internalisasi nilai luhur bangsa seperti gotong royong, solidaritas, cinta tanah air, serta penghargaan terhadap budaya sendiri. Namun, ketika generasi muda lebih mengagumi budaya asing atau budaya-budaya kebaratan yang sehingga mengakibatkan fanatisme terhadap budaya tersebut, ini mengakibatkan pengabaian atau mereka mengabaikan identitas bangsa. Maka, karakter kebangsaan yang dimiliki oleh bangsa kita perlahan-lahan melemah pada dalam diri mereka. Seperti contohnya, nilai-nilai kebersamaan yang biasanya terjadi di Indonesia tergeser oleh individualisme karena fokusnya terhadap budaya yang harusnya tidak menjadi budaya kita. Semangat gotong royong yang biasa kita temukan di masyarakat seperti kerja bakti dan lainnya digantikan dengan hedonisme dan juga rasa bangga terhadap bangsa sendiri yang semakin luntur. Dengan demikian, generasi muda itu sangat-sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi yang di mana pengaruh ini berdampak langsung pada rapuhnya karakter kebangsaan yang seharusnya menjadi fondasi jati diri bangsa. Sekarang, kita akan fokus bagaimana cara mengatasi krisis identitas nasional ini. Yang pertama, kita mulai dari pendidikan kewarganegaraan. Merupakan salah satu media belajar dari generasi muda sekarang. Yang dimana pada pendidikan kewarganegaraan kita harus memberikan kurikulum terlebih dahulu. Bagaimana cara kurikulum bisa menyampaikan terhadap generasi sekarang supaya bisa lebih mencintai budaya bangsa sendiri tanpa harus mencintai budaya negara lain. Mungkin kita bisa berbicara kita boleh mencintai budaya, kita boleh mengikuti budaya-budaya dari luar, budaya-budaya dari barat. Namun sejatinya kita tetap punya jati diri bangsa. Sejatinya kita tetap punya budaya sendiri. Yang harusnya budaya sendiri ditanamkan kepada generasi muda dari semenjak mereka duduk di bangku sekolah. Sehingga rasa cinta mereka terhadap bangsa sendiri tidak akan hilang. Yang artinya bukan berarti tidak boleh kita mengikuti budaya lain. Namun harus tetap seimbang. Yang kedua, peran keluarga. Kenapa peran keluarga? Ini karena peran keluarga adalah peran keluarga yang paling dasar. Karena sejatinya ketika manusia lahir, mereka kan selalu bertemu keluarga. Dan dari keluarga ini, keluarga harus bisa mendidik anak-anaknya maupun satu anggota keluarga supaya bisa lebih mencintai bangsa-bangsa sendiri. Supaya bisa lebih mencintai, menghargai budaya sendiri. Tanpa harus menghilangkan nilai-nilainya. Boleh kita mencintai budaya lain, tapi tanpa harus menghilangkan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Lalu yang ketiga ada peran masyarakat. Peran masyarakat yang bisa kita gunakan adalah seperti gotong royong kerja bakti di masyarakat, yang dimana ketika suatu generasi muda ini bisa ikut dalam peran masyarakat, bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan warga, maka mereka akan menyadari hal-hal yang harusnya menjadi jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat ada dukungan pemerintah. Dari pemerintah juga harus bisa membantu masyarakatnya atau rakyatnya, seperti mungkin memproduksi barang-barang sendiri yang berkualitas tanpa harus menaikkan harga, karena sekarang krisisnya adalah kita punya produk lokal cuma harganya tinggi, sehingga ini mengakibatkan rakyat-rakyat Indonesia lebih memilih barang-barang luar yang harganya jauh lebih murah.
Dan ini harus menjadi concern yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena ini mulai hal-hal kecil yang bisa mengatasi krisis identitas nasional. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi secara bijak. Seperti kita tahu, kita hidup di zaman teknologi modern, yang dimana media sosial bisa jadi media propaganda untuk generasi-generasi sekarang secara mudah, menyebarkan hoak, berita-berita palsu, sehingga rasa cinta terhadap bangsa sendiri bisa hilang karena berita-berita palsu tersebut, karena propaganda-propaganda yang jelek tersebut. Sehingga harus ada sosialisasi untuk penggunaan teknologi, dan itu dimulai dari peran keluarga, dari kurikulum sekolah, dan juga dari masyarakat. Dan semua aspek ini berhubungan satu sama lain untuk menjadi aspek yang bisa mengatasi krisis identitas nasional. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 Pancasila. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Dan akhir kata sebelum saya akhiri, saya ada quotes sedikit. Preserving your culture and tradition is like holding onto the unique beauty of your roots, adding depth and richness to who you are. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak meminta untuk taruh nyawa di jalan.